Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azil Akbar Armansyah, NIM 222101020028. Pembuatan video ini ditujukan untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah ilmu lugah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang fonologi atau fonem suprasegmental. Suprasegmental sendiri adalah susunan atau jalinan bunyi yang membedakan dari satu kata dengan kata yang lain. Jadi adanya suprasegmental ini bisa membedakan arti dari suatu kata, meliputi tekanan, nada, intonasi, dan juga jeda. Jadi suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem, menyertai bunyi tadi seperti tekanan, nada, intonasi, panjang pendek tadi, yang bisa menunjukkan sebuah emosi. Contohnya seperti di bahasa Madura, tao itu artinya tahu, tapi ketika menggunakan intonasi yang berbeda. Contohnya, kamu tahu nggak anak ini di mana? Tao itu artinya nggak tahu. Ketika nadanya biasa, tao, nah itu berarti tahu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dalam fonem suprasegmental sendiri ada 4 komponen, yakni silabel, stres, intonasi, dan jeda. Yang pertama silabel. Silabel atau dalam bahasa Arab disebut makto, merupakan satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau bisa juga disebut dengan suku kata. Nah, biasanya dalam satu silabel ini terdiri dari satu vokal atau satu vokal dan satu konsonan, atau juga bisa lebih. Nah, dalam bahasa Arab sendiri ada 2 klarifikasi tentang silabel. Yang pertama adalah tawil al-maktu. Tawil al-maktu di sini ditinjau dari berapa banyak suara yang ada dalam satu kata. Contohnya, yang pertama adalah tawil al-maktu al-qasirah, atau yang pendek. Contohnya kataba. Nah, ini hanya berisi 3 suara atau 3 huruf. Sedangkan yang tawilah, contohnya darisun. Di sini ada 4 suara, yakni dal, alif, ro, dan sin. Selanjutnya ada klarifikasi pendapat yang kedua, nihaya al-maktu. Yang pertama adalah al-maktu maftuhah. Al-maktu maftuhah ini ketika kata diakhiri dengan harokat pendek seperti kataba tadi, atau yang terakhir ini ada al-maktu maklub ketika diakhiri dengan huruf yang tidak disuarakan. Contohnya min, atau tidak berharokat hidup di akhir kalimatnya. Selanjutnya komponen suprasegmental yang kedua, yakni stres atau penekanan. Dalam bahasa Arab juga disebut dengan nabar. Merupakan bunyi yang kuat dan jelas yang terdapat dalam suatu kata dibanding dengan bunyi-bunyi lain yang berdampingan. Contohnya seperti kata doroba, nabar atau penekanannya dibaca awal kata, yakni berada di huruf dot, diucapkan lebih kuat dibanding dengan fonem sesudahnya. Lalu contoh lagi ada lafadz madrubun. Pada kata madrubun ini stres atau penekanannya terdapat pada ro dan wawu, tekan lebih kuat dibanding dengan fonem lainnya. Komponen yang ketiga adalah intonasi atau tafkhim. Nah, intonasi adalah tinggi rendahnya dalam tingkat penyaringan di dalam berbicara. Nah, dalam penggunaan intonasi juga disertai dengan mimik wajah yang berbeda-beda untuk menunjukkan makna yang dimaksud. Contohnya ketika
berbicara dengan orang. Kamu lapar. Intonasi ini menunjukkan bahwa intonasi yang seperti itu menunjukkan bahwa oh, orang ini memang lapar. Berbeda ketika intonasinya seperti ini. Kamu lapar. Nah, pengucapan yang seperti ini menunjukkan makna yang dimaksud adalah bertanya, apakah kamu lapar? Seperti itu. Komponen yang terakhir adalah jeda. Nah, penggunaan jeda ini juga bisa membedakan arti dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, buku sejarah baru dengan kalimat buku sejarah baru. Nah, untuk yang pertama, buku sejarah baru, maknanya adalah suatu buku yang berisi tentang sejarah-sejarah yang baru. Nah, berbeda dengan kalimat yang kedua, buku sejarah baru, maknanya adalah suatu buku sejarah yang baru saja dicetak atau dibeli. Mungkin sekian penjelasan dari fonem suprasegmental. Jika ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.